Uh, yeah. Uh. Nih, pakai ini nih, mantep hilang. Ini mau, mantep mau. Gila. Salam Akarum Nusantara, bersama saya Yoga Channel yang gak bisa membahas dunia perikcawan, terutama murai batu secara karakter berdasarkan pengalaman dan uji coba. Dan terima kasih teman-teman yang selalu bergabung, yang selalu ngikutin Yoga Channel, dan yang baru bergabung juga terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah saya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman sehat selalu, tidak ada kendala dalam usaha dan juga pekerjaannya. Terima kasih ya teman-teman. Untuk kali ini saya akan melanjuti beberapa topik yang sudah saya bahas, saya angkat mengenai over emosi dan juga birahi. Pada konteksnya nomor gantangan 22 dan 27. Nah, kemarin beberapa hari lalu saya sudah bahas mengenai over emosi, penanganannya seperti apa ya teman-teman. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai over birahi. Bagaimana ketika kita punya pengalaman burung ketika digantang birahinya kenceng, nampar tapi badannya kenceng, seperti kasus nomor 27. Kalau ya, teman-teman kalau yang baru bergabung, kasus 27 itu yang seperti apa? Teman-teman bisa scroll ke bawah, itu nggak lama postingannya dari saya posting hari ini. Itu beberapa kasus digantangan over emosi, over birahi judulnya seperti itu. Teman-teman bisa lihat, cek nomor 22 seperti apa, 27 seperti apa. Nah, disitulah perbedaannya. 22 itu emosi, 27 itu birahi. Nah, untuk kali ini saya akan bahas mengenai over birahi. Over birahi ketika kasus digantangan. Nah, kemarin sudah saya bahas mengenai over emosi, kasus nomor gantangan 22, teman-teman juga udah bisa lihat, cek. Wah, penanganannya seperti apa, saya juga sudah bahas. Nah, untuk kali ini over birahi pada gantangan nomor 27. Nah, over birahi pada gantangan 27, ketika teman-teman punya kasus over birahi pada gantangan 27, hal yang pertama ketika teman-teman lakukan untuk settingan harian, jangan digantang dulu ya. Teman-teman bisa coba lakukan di rumah ketika over birahi itu penanganannya seperti apa. Yang pertama, sebenarnya nggak beda jauh dari over emosi. Kalau teman-teman punya over birahi, yang pertama harus mandi malam. Ketika pulang dari gantangan, treatmentnya itu mandi malam. Nggak jauh-jauh sebenarnya dari mandi malam. Mandi malam itu fungsinya teman-teman ya, sebenarnya nurunin, baik itu over emosi, birahi, yang penting dia nurunin dulu, ngedropin dulu. Mandi malam, kuyup plus sampo, jadi dia basah kuyup, lepek, jangan disemprot kencang, tapi diembun. Ketika diembun udah kuyup, ya udah gitu, sampai dia mulai nyisir. Nah, itu udah. Nah, ketika dia udah nyisir, ya udah, treatmentnya kasih yang namanya cacing. Jangan lupa, sebenarnya birahi emosi itu sebenarnya sama, kita harus ngedropin dia. Mandi malam tiap hari, kasih cacing, kasih sampo, kuyupin gitu ya. Banyak teman-teman yang nanya, mandi malamnya saya pakai keramba om dan sebagainya. Jangan, karena memang mandi keramba, mandi cepuk itu sebenarnya menstabilkan saja, sesukanya dia, oke gitu loh. Tapi kan di sini tugas kita kan mau menurunkan yang namanya kadar emosi, kadar birahinya kita mau turunin. Dia berarti harus disemprot, kita paksa. Kalau dia mandi sendiri sesukanya dia, ya berarti sebenarnya itu fungsinya yang menstabilkan gitu teman-teman. Jadi berbeda ya, seperti saya sudah bahas mandi semprot, mandi keramba atau cepuk. Keramba cepuk itu sama. Kalau disemprot ya berarti kita ada sesuatu yang kita pengen turunkan gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk kasus birahi
pada gantangan 27 teman-teman bisa mandi malam, semprot kuyup plus sampo sampai dia nyisir, udah gantung, angin-anginin biasa, ya udah kasih cacing, jangan lupa kasih cacing satu aja cukup, birahi emosi satu aja. Tapi kalau over banget birahinya, dicoba ulang-ulang kayak gitu, dia masih kayak gitu ya, berarti cacingnya 2, pagi sama malam mandi malam itu. Nah, ketika teman-teman punya seperti kasus demikian, mandi malam aja sama cacing, kuyupin, semprot. Tiap hari, jangan loss. Karena ketika loss, satu hari sekali aja, itu bisa balik lagi teman-teman. Bisa balik lagi, apalagi teman-teman punya ekor hitam. Dia nggak mandi malam aja, disemprot, dia akan kencang lagi. Gitu. Nah, yang harus teman-teman lakukan untuk settingan hariannya mandi malam, cacing sama itu jangkriknya. Kalau bisa, kalau sebelumnya settingannya 25-30 paginya, sorenya, malamnya itu 10 20-10 atau 30-10. Nah pokoknya sorenya itu kasih 10. Kalau paginya, kalau misalkan jangkriknya itu diturunin apa enggak, kebanyakan gini teman-teman, kebanyakan teman-teman tahu itu birahi, badannya kencang tegap gitu ya. Nah sebenarnya kan penangannya cuma kita tahan, mandiin malam, kasih cacing, kuyupin. Jangkriknya diturunin apa enggak? Kalau versi saya itu jangan teman-teman. Karena gini, kalau teman-teman nurunin jangkrik, sebenarnya ketika teman-teman itu tahu birahi itu bukan dasarnya dari jangkrik. Ada banyak yang bilang kalau misalkan jangkrik itu bisa bikin birahi, dasarnya apa gitu loh. Saya juga butuh data dong. Kalau misalkan jangkrik itu bikin birahi maksudnya birahi negatif ya, bukan birahi positif. Kalau birahi positif, oke, dia pasti birahi positif, enak tek gitu ya. Tapi ketika birahi kencang sampai dia nggak mau bersuara, berarti kan badannya kencang dan dia busung-busung aja gitu kan, nggak ada suaranya, berarti kan itu birahi over kalau menurut versi saya. Tapi ketika teman-teman punya kasus demikian, diturunin jangkriknya dari jangkriknya tinggi, itu akan menjadi berpengaruh ketika nanti digantang. Dia akan berbalik ke emosi. Nanti dia kayak ngedropnya itu kayak burung digantang, sayapnya ngelowo, ekornya ngayun tuh. Jadi penangannya gimana dong? Oh misalnya gitu ya. Kalau versi saya, kalau teman-teman punya burung birahi, jangkriknya jangan diturunin. Yang ada harusnya tahan dengan mandi malam plus cacing, mandiin kuyup, mandi malamnya kuyup tapi embun, jangan disemprot kencang gitu ya. Karena dengan itu sebenarnya nahan. Makanya harian, wajib harian gitu. Nah, teman-teman bisa bedain kalau untuk kasus birahi sebenarnya 1 minggu itu bisa kelihatan. Mandi malam, cacing, kuyupin aja. Tapi jangkriknya jangan diturunin. Kalau jangkriknya diturunin, misalnya turuninnya itu dari 30 jadi 20. Sebenarnya sih nggak apa-apa kalau 20 masih tahap normal. 20-10 itu normal. Kalau misalkan 25-30 itu udah mulai tinggi. Tapi ketika teman-teman turuninnya minimal 20-10 aja. Gitu. Jangan sampai ngedrop banget di bawah 10. Ketika teman-teman nurunin jangkriknya dengan kasus birahi, itu akan menjadi ngelowo teman-teman. Ngelowo. Pasti ngelowo, sayapnya turun, ekornya tuing-tuing seperti itu. Jangan diturunin jangkriknya, minimal 20-10. Itu standar. Semakin tua burung 20-10. Itu standar dengan murai Medan, ekor putih ya. Gitu. Nah, ketika teman-teman punya kasus birahi, jangan diturunin jangkriknya standar 20-10. Kebanyakan orang nggak paham ketika birahi seperti itu. Wah, jangkriknya ketinggian, turunin akhirnya 55, 22, 33. Tapi ketika digantang, kok jadi ngelowo, kok makin parah gitu ya. Nah itu salah teman-teman. Salah konsep. Karena yang kita kejar itu ketika digantangan itu birahinya dulu, birahi positif maksudnya bunyi tak. Nah itu kan berarti burung siap, bukan birahi kekencangan yang kasusnya badannya kencang gitu ya, bukan seperti itu. Nah teman-teman, jadi terapinya itu bisa lama, tapi lamaan yang kondisinya ngelowo.
Untuk kasus-kasus birahi, teman-teman bisa mandi malam, kuyupin, tapi diimbun, jangan disemprot kencang, embun, kasih cacing, baru deh. Ketika udah kasih cacing, jangkriknya 10 kasih aja. Kalau di bawah 10 gimana? Ya sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi takutnya biasanya dia akan menjadi burung itu emosi nanti larinya. Kalau enggak, bukan emosi sebenarnya, lebih ke arah panik, cemas karena jangkriknya kurang gitu ya. Palingnya itu standarnya 20-10, 20 pagi sampai sore malam, malam ke paginya itu 10. Gitu teman-teman. Jangkriknya paling minim 10 kalau malam. 10 ke pagi 10. Nah, treatmentnya seperti apa? Untuk hariannya ya seperti itu aja. Dalam 1 minggu, teman-teman bisa coba dalam 1 minggu. Apakah masih demikian ketika mandi malam? Kalau misalnya masih demikian, berarti cek lagi, itu burung ada darah ekor hitamnya atau tidak. Kalau memang masih ada darah ekor hitam, ya berarti wajar. Gitu ya, wajar. Karena memang faktornya tinggi banget. Makanya butuh mandi malam tiap hari. Kalau kondisinya demikian, berarti jangkriknya kalau ekor hitam turunin dikit. Karena memang untuk ekor hitam punya saya itu jangkriknya cuma 10-10. Beduk ya, itu cuma 10-10, udah cukup. Kalau teman-teman punya balak, kalau misalkan kondisinya kayak gitu, ya sebenarnya kayak gitu udah cukup, tapi rutin sabar mandi malam aja. Gitu ya. Mandi malam plus cacing. Kuyupin, semprotnya jangan terlalu deres, tapi kayak embun aja. Yang penting lepek dia, kena sampo gitu ya. Syaratnya kayak gitu. Nah, mandi malam seperti itu. Jadi dalam 1 minggu ketika digantang lagi, ketika ada penurunan tapi suaranya udah mulai ngebuka enak. Nah, lakukan demikian terus menerus sampai dia itu benar-benar yang namanya ngebuka paruhnya enak. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya kasus yang namanya birahinya itu dia nahan-nahan gitu ya, nggak keluar materi, badannya kencang, itu biasanya karena ketinggian. Sebenarnya cuman mandi malam plus cacing, dikuyupin tiap hari seperti itu udah normal. Normalnya seperti itu, tapi dengan syarat jangkriknya jangan diturunin. 20-10 aja itu udah yang paling normal. Dan juga jangan lupa PMW, bantu ngebuka suaranya semakin kristal. PMW udah paling normal sih. Udah ya, kalau mau dibilang terbukti ya kita bisa lihat aja gitu kan. Kita bisa lihat aja, sering juga beberapa kali saya posting di Facebook gitu kan. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi ketika teman-teman punya kasus birahi, mandi malam, cacing, mandinya kuyup, mandi malamnya jam berapa? Sebisanya, jangan dipaksakan kalau nggak bisa gitu ya. Sebisanya, kalau misalkan namanya ini hobi, prioritasnya kerja dulu, baru dia prioritasin yang namanya hobi gitu ya. Kerja baru hobi gitu ya. Kalau nggak bisa mandi malam ya udah nggak usah. Tapi jangan berharap hasilnya sama, lebih baik atau lebih baik gitu ya dengan yang pakai treatment tiap hari gitu ya. Nah treatmentnya seminggu aja. Nanti coba gantang lagi. Kalau dia masih kayak gitu, cek darahnya. Berarti kalau masih kayak gitu ada darah hitamnya. Dominan berarti darah hitam. Makanya karakternya lebih ke arah hitam. Makanya kalau misalkan udah nggak demikian, udah mulai enak, barulah mandinya di treatmentnya seperti apa. Treatmentnya itu ya tiap hari. Kalau burung semakin tua, treatmentnya mandinya tiap hari. Tapi nggak usah malam, nggak apa-apa. Sore mandi cepuk, mandi keramba itu nggak apa-apa, karena menstabilkan. Dan juga jangan lupa cacing, itu bagus kok buat burung-burung faktor tinggi. Dia menstabilkan sebenarnya, lebih ke arah menstabilkan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya kasus burung yang birahi pada kayak seperti gantangan 27 yang sebelumnya sudah saya bahas, itu mandi malam, kuyupin pakai sampo, kasih cacing, kasih jangkrik 10, kasih PMW, ganti tiap hari, seperti itu aja. Gitu ya. Jadi kalau ada perubahannya langsung bersyukur. Tapi kalau misalkan nggak berubah, ya cek berarti mas ada darah hitamnya. Gitu sih sebenarnya, kelihatan. Karakter ekor hitamnya kelihatan. Gitu ya. Mungkin itu bisa teman-teman bandingkan. Terima kasih yang selalu mengikuti. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan, karena ini hanya sekedar
share, berbagi pengalaman, tapi saya juga ada uji cobanya, dan itu sudah banyak yang berhasil. Teman-teman bisa lihat di Facebook saya gitu ya. Semoga channel ini bermanfaat buat pemain murai terutama ya, bukan pemain hijau karena bukan bidang saya gitu ya. Mungkin itu, terima kasih. Salam akar rumput Nusantara bersama saya Yoga Channel, matur suwun. Berapa menit? 15. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Matur suwun.